Shalom anak-anak, selamat pagi ya buat kita semua. Pagi ini kita mau sama-sama devosi ya, tapi sebelum devosi kita mau berdoa dulu. Bu Deborah akan pimpin kita dalam doa. Anak-anak mengikuti di rumah, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kalau kami bisa bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, pada pagi ini kami mau berdevosi, kiranya Tuhan yang memberkati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan sedikit demi sedikit dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke anak-anak, pagi ini kita akan berdevosi tentang iman. Nah, judul kita hari ini adalah apakah iman bisa kosong? Nah, menarik ya anak-anak karena pagi ini judul dari devosi kita ini berupa pertanyaan. Kalau berupa pertanyaan berarti ada sesuatu yang kita harus cari tahu nih. Kita harus cari tahu jawabannya melalui apa? Melalui membaca Alkitab gitu anak-anak. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 18 sampai 22. Nah, Bu Deborah akan bacakan, anak-anak mengikuti di rumah. Anak-anak buka dulu Yakobus 2 ayat 18 sampai 22. Bu Deborah akan bacakan ya anak-anak. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Seperti itu anak-anak, berarti setelah membaca Alkitab ini, setelah anak-anak mendengarkan tadi Bu Deborah bacakan, kita sudah menemukan jawaban terkait judul kita tadi yang berupa pertanyaan, apakah iman bisa kosong? Nah, di ayat 22 tadi disampaikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Seperti itu anak-anak, iman yang kosong, iman yang hanya ngomong doang tetapi tidak dilakukan. Contohnya bagaimana anak-anak? Nah, Bu Deborah akan kasih satu contoh untuk anak-anak supaya anak-anak mengerti. Misalnya ada satu anak namanya Roni. Nah, katakanlah Roni ini punya banyak teman. Roni lagi berkumpul bersama teman-temannya, terus dia bilang, aku percaya loh sama Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus, seperti itu. Tetapi waktu teman-temannya lihat, gimana ya kira-kira perbuatannya Roni, apakah menunjukkan bahwa Roni ini seorang yang percaya sama Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan? Ternyata tidak anak-anak. Apa yang dilakukan Roni? Nah, yang pertama, Roni ini malas bangun pagi anak-anak. Lalu yang kedua, Roni ini tidak berdoa setelah bangun pagi. Padahal dia harusnya sebagai orang yang percaya Yesus, dia harus berdoa, dia harus bersyukur karena Tuhan memberkati dia bisa bangun kayak gitu dengan keadaan sehat. Kemudian Roni ini tidak rajin membaca Alkitab. Roni ini juga malas mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan kalau Roni ini seorang yang percaya Kristus, seorang yang mau memberitakan Kristus melalui perbuatan-perbuatannya. Nah, itulah contoh iman yang kosong anak-anak.
Bu Deborah nggak mau ya anak-anak itu seperti Roni, hanya ngomong doang, hanya mengaku percaya sama Tuhan Yesus, tetapi tidak mau proklaim Tuhan, tidak mau memberitakan Kristus. Nah, kalau kemarin-kemarin Bu Deborah sudah ngajarin di PKB dan juga ibu guru yang lain, bapak ibu guru yang lain pasti sudah ngajarin juga, sampaikan juga ke anak-anak kalau ada banyak hal melalui perbuatan yang bisa menunjukkan bahwa anak-anak itu proklaim Tuhan, anak-anak itu memberitakan Tuhan. Misalnya dengan bagaimana Bu Deborah? Nah, contohnya itu yang pertama, anak harus rajin bangun pagi. Anak-anak harus bersemangat kalau mau ikut sekolah ya. Kemudian anak-anak juga berdoa. Anak-anak itu bersyukur sama Tuhan karena kenapa? Anak-anak bangun dalam keadaan sehat, anak-anak bisa mengikuti devosi dan juga pelajaran. Kemudian anak-anak harus harus rajin membaca Alkitab kayak gitu. Nah, anak-anak yang belum bisa baca juga bisa tuh ajak orang tua, "Mah, Pah, ayo dong ajarin kita sama-sama belajar Alkitab," kayak gitu. Nah, dengan begitu anak-anak bisa menemukan kebenaran firman Tuhan kayak devosi kita tadi. Apakah iman bisa kosong? Nah, setelah membaca Alkitab, kita tahu jawabannya, ternyata iman bisa kosong. Seperti itu anak-anak. Nah, Bu Deborah berharap anak-anak tidak menjadi seperti Roni yang imannya kosong. Tetapi bagaimana? Bu Deborah berharap anak-anak mempunyai iman yang sejati. Nah, iman yang sejati ini bagaimana Bu Deborah? Iman yang sejati ini adalah iman yang tulus dari hati. Iman yang disertai perbuatan yang tulus dari hati. Anak-anak mau bangun pagi, anak-anak mau berdoa, bersyukur sama Tuhan, anak-anak mau membaca Alkitab, anak-anak mau patuh sama orang tua karena anak-anak mengasihi Tuhan, karena anak-anak mau proklaim Tuhan dalam kehidupan anak-anak seperti itu. Itu saja yang mau Bu Deborah sampaikan di devosi kita kali ini. Semoga anak-anak bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita harus proclaim Christ. Kita harus memberitakan Kristus melalui perbuatan-perbuatan kita. Seperti itu anak-anak. Nah, sampai di sini saja devosi kita. Ibu Deborah akan menutup di dalam doa. Ayo semuanya anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdevosi pagi ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu ini bisa menjadi seseorang yang memiliki iman yang sejati, mau menjadi orang yang memberitakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak.